Dalam masyarakat saat ini, kita tampaknya telah melupakan hal yang paling penting. Kita telah melupakan sesuatu yang diketahui dan dipraktekkan oleh nenek moyang kita setiap hari. Semua orang tahu bahwa jalan menuju kesuksesan dan kehidupan yang bahagia adalah usaha dan disiplin. Rasa hormat, keberanian, dan kebijaksanaan adalah pilar-pilar masyarakat kita. Nenek moyang kita berusaha untuk bertindak adil dan tidak memanjakan diri dalam keburukan. Bandingkan sikap-sikap ini dengan dunia modern dan Anda akan menyadari apa yang saya katakan. Saya akan memberikan beberapa contoh. Kebanyakan orang bermimpi untuk memenangkan lotre atau mendapatkan uang dalam jumlah besar tanpa harus bekerja keras. Hanya ada sedikit orang yang ingin mendapatkan uang itu melalui kerja keras dan disiplin. Orang-orang tidak menyadari, misalnya, bahwa kepuasan mencapai apa yang ingin Anda capai dengan usaha jauh lebih besar daripada kesenangan mendapatkan sesuatu tanpa usaha, hanya karena keberuntungan. Panutan modern kita adalah orang-orang yang jauh dari kebajikan. Pikirkanlah orang-orang terkenal di televisi di negara Anda. Berapa banyak dari mereka yang terkenal sebagai orang yang terhormat, berani, disiplin, atau bijaksana? Anda akan sampai pada kesimpulan bahwa kebanyakan dari mereka terkenal karena hal-hal lain. Masyarakat modern telah meyakinkan kita bahwa biasa-biasa saja itu baik, bahwa tidak ada manusia yang lebih baik dari yang lain. Kita memuji mereka yang jatuh ke dalam keburukan dan mendorong mereka yang melawan arus, mencoba mengubah hidup mereka dengan menjauh dari segala sesuatu yang diperjuangkan oleh masyarakat dan nilai-nilai modern. Jika Anda menonton video ini, mungkin karena Anda ingin menjadi lebih baik. Saya yakin Anda sendiri dalam hidup Anda telah mengalami semua hal yang saya sebutkan di atas. Semua orang akan sampai pada kesimpulan yang sama, cepat atau lambat. Masyarakat saat ini mengajak kita untuk tidak bahagia. Beberapa orang perlu mengalami ketidakbahagiaan ini dalam hidup mereka untuk sampai pada kesimpulan ini. Terlepas dari masalah serius yang kita hadapi saat ini, ada solusinya. Solusi ini adalah kembali ke pemikiran nenek moyang kita, cara berpikir yang mengeluarkan yang terbaik dari diri kita di zaman kuno, dan yang masih sangat berguna saat ini. Saya mengacu pada ketabahan. Jika Anda baru mengenal saluran ini, Anda mungkin bertanya-tanya apa itu Stoicis? Jangan khawatir, karena dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu Stoicis dan bagaimana Anda bisa memulai filosofi ini. Saya juga akan berbagi dengan Anda 10 latihan stoik untuk Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari jika Anda ingin mulai hidup seperti orang yang tabah dan menjalani kehidupan yang bahagia dan damai. Stoicis adalah filosofi yang diciptakan di Yunani kuno, yang sampai ke Roma dan menjadi salah satu fondasi masyarakat Romawi. Filosofi ini memungkinkan pengembangan salah satu kekaisaran yang paling kuat dalam sejarah. Perbedaan besar dari filosofi Stoa adalah filosofi ini merupakan filosofi praktis. Artinya, filosofi ini tidak hanya terdiri dari pemikiran. Ini adalah filosofi yang harus dijalani dan diterapkan dalam kehidupan kita. Tujuan dari penerapan stoasisme dalam kehidupan kita adalah untuk mencapai ketenangan dan menjalani kehidupan yang damai, bahagia, dan memiliki tujuan. Jadi, terdiri dari apakah filosofi ini? Pada dasarnya seorang Stoa percaya bahwa ia dapat menjalani hidup yang bahagia jika ia bertindak dengan kebajikan. Bertindak dengan kebajikan berarti menjauhi dan menghindari keburukan dan hal-hal yang merugikan dalam hidup kita. Bertindak untuk kebaikan kita dan kebaikan bersama. Kaum Stoa mencoba untuk hidup sesuai dengan 4 kebajikan Stoa, yaitu keberanian, kesederhanaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Mereka percaya bahwa untuk bertindak dengan kebajikan dan menangkal keburukan, kita harus berani, mengendalikan diri, bersikap adil, dan bijaksana. Keberanian adalah kebajikan pertama. Bagi seorang Stoa, berani berarti melakukan apa yang harus kita lakukan meskipun kita takut. Berani tidak sama dengan sembrono. Seorang yang tabah memenuhi tanggung jawabnya terlepas dari keadaan, yang seringkali dapat mengecilkan hati. Kesederhanaan bagi seorang tabah berarti mampu mengendalikan tubuh dan pikiran kita. Seorang yang tabah tidak terbawa oleh emosinya.
Ia menggunakan akal sehat untuk bertindak secara logis. Hal yang sama juga berlaku untuk kejahatan. Seorang yang tabah melakukan hal-hal secukupnya, tanpa menjadi budak dari apapun. Keadilan adalah kebajikan yang mengatur perilaku kita terhadap orang lain. Menjadi adil berarti memberikan kepada orang lain apa yang mereka butuhkan dan pantas mereka dapatkan, dan tidak merugikan siapapun secara tidak adil. Orang yang adil juga menghormati sifat alami dari segala sesuatu. Kebijaksanaan adalah tentang mencoba memahami dunia dengan cara yang rasional. Untuk melakukan hal ini, kaum Stoa membedakan antara hal-hal yang berada di bawah kendali mereka dan hal-hal yang tidak. Saya memiliki beberapa video di saluran saya yang membahas secara mendalam tentang masing-masing kebajikan Stoa. Jika Anda ingin mendalami dasar-dasar perilaku Stoa dan memahami 4 kebajikan dengan sempurna, saya tinggalkan tautan ke video-video tersebut dalam deskripsi. Setelah kita memahami bahwa orang Stoa bertindak sesuai dengan 4 kebajikan ini, saya akan menjelaskan 3 pilar pemikiran Stoa sehingga Anda dapat menyelesaikan pemahaman filosofi ini, dan kemudian saya akan mengajari Anda 10 praktik Stoa untuk menerapkan filosofi ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Pilar Stoik yang pertama adalah dikotomi kontrol. Ini mungkin merupakan dasar dari filosofi ini. Dikotomi kendali adalah membedakan antara apa yang berada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Kita harus memahami bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah apapun yang berada di bawah kendali kita, dan kita harus menerima apapun yang tidak dapat kita kendalikan, dan berhenti menderita karenanya. Mengenai dikotomi kendali, saya memiliki sebuah video di mana saya menjelaskan alat ketabahan ini secara mendalam. Saya tinggalkan tautan ke video tersebut dalam deskripsi. Pilar tabah yang kedua adalah apa yang dikenal oleh orang-orang tabah sebagai amor fati. Pada dasarnya ini berarti cintailah takdir Anda. Dengan memahami dikotomi kendali, kita menyadari bahwa kita tidak dapat mengendalikan sebagian besar situasi yang terjadi dalam hidup kita, tetapi kita dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Semua situasi yang terjadi dalam hidup kita mendidik dan membentuk kita sebagai manusia. Apakah Anda menjadi diri Anda hari ini karena semua yang telah Anda alami dalam hidup Anda? Apakah Anda akan mengubah apapun tentang masa lalu Anda? Orang yang tabah akan menjawab tidak untuk pertanyaan tersebut, karena mereka melihat masa lalu sebagai guru yang bijaksana, dan masa depan sebagai tantangan yang menarik. Apa yang akan terjadi di masa depan bagi Anda? Tidak masalah, karena Anda tidak dapat mengendalikannya, tetapi Anda dapat berusaha untuk menghadapinya dengan cara terbaik. Pilar ketabahan yang ketiga adalah mengenal diri sendiri. Tidak ada gunanya mencoba untuk hidup sesuai dengan kebajikan Stoa jika kita tidak berhenti untuk memikirkan kesalahan kita. Dengan mengenal diri sendiri, Anda akan menemukan batas-batas Anda dan di mana Anda bisa berkembang sebagai manusia. Kaum Stoa menghabiskan waktu setiap hari untuk merenungkan tindakan dan pikiran mereka, sehingga mereka dapat berpikir dan bertindak lebih baik secara bertahap. Sekarang setelah Anda memahami apa yang dimaksud dengan stoasisme, saya akan berbagi dengan Anda 10 praktik stois untuk Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bersyukur. Renungkanlah semua hal baik yang Anda miliki dalam hidup Anda dan betapa beruntungnya Anda. Luangkan waktu setiap hari ketika Anda bangun untuk bersyukur atas apa yang Anda miliki, karena banyak orang yang lebih buruk dari Anda. Masih hidup dan memiliki kesempatan untuk hidup di hari lain adalah alasan yang cukup untuk bersyukur. 2. Terimalah apa yang terjadi pada Anda dan lanjutkan hidup. Segala sesuatu yang telah terjadi tidak dapat diubah. Tidak ada cara untuk kembali dan memperbaiki apa yang tidak Anda sukai. Terimalah kesulitan dan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup Anda. Penerimaan adalah langkah pertama menuju proaktif, menuju perubahan dalam hidup Anda yang menghindari situasi yang lebih tidak menyenangkan di masa depan. Jangan menyesali apa yang tidak dapat Anda ubah. Belajarlah darinya dan lanjutkan hidup. 3. Ingatlah kemenangan Anda. Ketika Anda mengalami masa-masa buruk dalam hidup Anda, sadari bahwa ini mungkin bukan situasi negatif pertama yang terjadi pada Anda dan sebelumnya Anda mampu mengatasinya. Kita memiliki alat untuk mengatasi apapun yang dihadapi dalam hidup.
Pikirkanlah saat-saat Anda mengatasi situasi sulit. Anda mampu mengatasi lebih banyak lagi. 4. Bertanggung jawablah atas hidup Anda. Jangan menyalahkan siapapun atas masalah Anda. Tidak ada gunanya membuang-buang waktu untuk itu. Bertanggung jawablah atas tindakan Anda dan berusahalah untuk mengatasi masalah Anda. Ingatlah bahwa tidak tergantung pada apa yang orang lain lakukan. Satu-satunya hal yang bergantung pada Anda adalah pikiran dan tindakan Anda. Jadi gunakan energi tersebut untuk bertanggung jawab atas hidup Anda daripada membuang-buang waktu dengan menyalahkan orang lain. 5. Lakukan yang terbaik setiap hari. Jangan terlalu fokus pada setiap tindakan yang Anda lakukan untuk suatu tujuan. Fokuslah pada setiap tindakan yang Anda lakukan dalam hidup Anda 100%. Hal ini akan membawa Anda lebih dekat dengan tujuan Anda daripada terus-menerus memikirkannya. Mengapa Anda ingin menghabiskan waktu Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak sepadan dengan 100% usaha Anda? 6. Berhentilah mengeluh. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Mengambil tindakan akan menyelesaikannya. Satu-satunya hal yang dilakukan dengan mengeluh adalah membuat Anda semakin menderita. Pahamilah bahwa ada banyak orang yang lebih buruk daripada Anda dan akan memberikan apapun untuk berada di posisi Anda. Daripada mengeluh, lebih baik ambil tindakan. 7. Keputusan yang mudah, hidup yang sulit. Keputusan yang sulit, hidup yang mudah. Berhentilah mengambil jalan pintas dan mencoba melakukan yang terbaik. Jika Anda ingin menjadi lebih baik dari yang lain, Anda harus melakukan lebih dari yang lain. Jika Anda memilih jalan yang biasa-biasa saja, hidup Anda akan sulit. Jika Anda memilih jalan usaha dan disiplin, Anda akan mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang Anda inginkan. 8. Bersiaplah ketika ada yang tidak beres. Hidup bukan hanya tentang saat-saat bahagia. Saat-saat bahagia tidak berlangsung selamanya. Jika Anda mengalami saat-saat yang menyenangkan dalam hidup Anda, nikmatilah dan bersyukurlah, tetapi ketahuilah bahwa Anda mungkin akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan pada suatu saat. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus hidup dengan berpikir bahwa kebahagiaan Anda dapat berakhir kapan saja, tetapi hiduplah dengan kesadaran bahwa hal-hal baik dan buruk tidak akan bertahan selamanya. 9. Sesulit apapun hidup Anda, jangan putus asa. Seperti pada tips sebelumnya, jangan lupa bahwa hal-hal buruk juga tidak berlangsung selamanya. Setiap hari Anda dapat membuat keputusan yang membawa Anda lebih dekat untuk menjalani kehidupan yang Anda inginkan dan mengatasi masalah Anda. Jalannya mungkin panjang dan sulit, tapi hal-hal buruk tidak akan bertahan selamanya. 10. Pikirkan dan renungkanlah hidup dan tindakan Anda. Kami telah menyebutkan bahwa seorang stoa harus mengenal dirinya sendiri. Untuk melakukan hal ini, mereka sering menggunakan meditasi. Mereka menghabiskan waktu untuk bermeditasi pada kehidupan mereka, pada masalah mereka, dan pada tindakan mereka. Dengan cara ini mereka menjadi sadar apakah mereka bertindak benar atau salah. Mereka juga biasa membuat buku harian untuk menuliskan pikiran dan tindakan mereka, karena menulis seringkali membantu kita untuk merenung. Apa pendapat Anda tentang praktik-praktik ketabahan ini dan mana yang menjadi favorit Anda? Saya menantikan pendapat Anda di kolom komentar. Sebelum saya mengakhiri, saya akan sangat menghargai jika Anda mau menonton videonya, karena dengan demikian Anda membantu saya untuk membuat filosofi ini menjangkau lebih banyak orang. Jika Anda tidak ingin melewatkan video apapun, berlanggananlah dan tekan tombol lonceng kecil. Saya juga meninggalkan Anda tautan dalam deskripsi jejaring sosial saya, tempat saya mengunggah konten yang lebih tabah. Saya harap video ini akan membantu Anda untuk mulai menerapkan ketabahan hati dalam hidup Anda, sehingga Anda bisa lebih bahagia. Berikut adalah 2 video yang saya yakin Anda akan menyukainya. Sampai jumpa di lain waktu.